ketika masyarakat optimis dengan keberhasilan pelaksanaan pemilu atau pilkada, maka secara otomatis, secara sendirinya kualitasnya akan mengikuti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam orasi obrolan demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Dan sahabat Bawaslu, dalam konteksnya pengawasan pemilu itu akan bertransformasi mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dan Bawaslu sendiri sebagai lembaga yang sejajar dengan Komisi Pemilihan Umum, ini tentu bisa memainkan peran sentralnya dalam menjaga keberhasilan suatu pemilihan umum atau penyelenggaraan pemilihan umum. Nah, untuk itu kita akan membahasnya dengan topik membumikan pengawasan pemilu bersama dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum Pak Wahidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, ya. Selalu tegang nih. Oke, nah fungsi dari Bawaslu kita sudah tahu bersama ya, sebagai pengawas dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Nah, bagaimana di Bawaslu Kabupaten Gorontalo sendiri dalam sisi pengawasan kepada masyarakat, sosialisasinya seperti apa, dan tentu saja progres dari yang sudah dilakukan oleh Bawaslu untuk membumikan pengawasan pemilu itu sendiri. Makasih Mbak Dian. Salam sehat untuk seluruh sahabat Bawaslu dimanapun berada. Pertama, bahwa Bawaslu sejak bertransformasi, khususnya Bawaslu Kabupaten Kota, dari yang sebelumnya bersifat ad hoc, kemudian pada tahun 2018 bertransformasi secara kelembagaan ke lembaga yang permanen, tentunya terus memaksimalkan peran dan fungsi pengawasan di tengah masyarakat, khususnya untuk pengawasan pemilu ataupun pilkada. Maka dengan bertransformasinya secara kelembagaan, Bawaslu sendiri, khususnya Bawaslu Kabupaten Gorontalo, kalau bagi saya, Bawaslu bagaimana membangun rasa optimisme masyarakat. Itu yang utama. Karena kenapa? Ketika masyarakat optimis dengan keberhasilan pelaksanaan pemilu atau pilkada, maka secara otomatis, secara sendirinya kualitasnya akan mengikuti itu. Maka oleh karena itu kami terus membangun rasa optimisme masyarakat dengan tentunya pelaksanaan tugas dan fungsi secara baik. Nah, kita tahu bahwa tugas Bawaslu sendiri itu, kalau dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pertama adalah Bawaslu itu mengawasi seluruh tahapan, baik pemilu ataupun pilkada. Yang kedua adalah proses pencegahan. Bagaimana potensi pelanggaran ini sudah terbaca oleh Bawaslu melalui, kalau sekarang itu biasanya sebelum pelaksanaan pemilu atau pilkada, Bawaslu merilis indeks kerawanan pemilu atau indeks kerawanan pilkada. Artinya apa? Sedari awal berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, Bawaslu sudah membaca ini adalah potensi yang akan terjadi, sehingga berarti petanya ya, strategi pengawasan itu mulai disusun sedari awal. Nah, yang ketiga adalah melakukan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa. Artinya memang tugas yang diberikan oleh negara kepada Bawaslu ini benar-benar harus dilaksanakan oleh orang-orang yang berkompeten dan tentunya berintegritas. Kalau istilahnya orang lain biasa disebut lembaga ini tidak boleh salah urus. Iya. Itu yang sekedar pengantar dari saya. Baik, terima kasih sahabat Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo sudah memaparkan sedikit tentang soal pengawasan pemilu, khususnya kita ke masyarakat. Tadi ada kata optimisme, ya. Ada kata, dan itu memang harus dalam sebuah lembaga optimis bahwa apa yang dilakukan ada pencapaian keberhasilan. Nah, sampai sejauh ini rasa optimisme itu dilakukan dengan cara apa untuk bisa sampai ke masyarakat agar ini bisa dibumikan, loh? Ya.
kita alhamdulillah sudah melalui 2 batu uji. Pertama adalah pemilihan legislatif 2019 sekaligus Pilpres. Dan yang kedua, batu ujinya adalah alhamdulillah kita berhasil melaksanakan tahapan untuk Pilkada tahun 2020. Nah, memang untuk tahun 2020 ini tentu berbeda dimensinya. Karena kenapa? Terselenggara di masa pandemi. Dan itu adalah sebuah catatan sejarah menurut saya. Bahwa kami, penyelenggara pemilu, Bawaslu, KPU, DKPP, tentunya para stakeholder, pemerintah daerah, TNI, Polri, itu merupakan sejarah bahwa kita sudah berhasil melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Dan itu tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Nah, bagaimana kita membumikan pengawasan ini untuk membangun rasa optimis? Dari awal, kami senantiasa memastikan para aparat kita yang ada di tingkatan bawah, mulai dari kecamatan, desa, sampai di tingkat TPS, berintegritas dulu. Tentunya melalui proses rekrutmen yang benar-benar mengedepankan asas profesional. Karena kenapa? Kapan kita tidak bisa memastikan terlebih dahulu personil kita, bagaimana kita meyakinkan masyarakat? Sehingga yang awal kita lakukan adalah memastikan seluruh aparat kita ini benar-benar on the track ketika nanti melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas pemilu. Karena pengawas pemilu ini tidak sekedar kita dilantik, diambil sumpah, tetapi tanggung jawab kita besar. Menentukan keberlangsungan kehidupan berdemokrasi 5 tahun yang akan datang. Bukan hanya sampai pada hari pemungutan suara, tetapi kita bukan dalam rangka menjamin ya, tetapi kita menjaga nilai-nilai demokrasi itu tetap tumbuh, khususnya di Kabupaten Gorontalo. Kita sudah melaksanakan banyak hal. Kalaupun ada yang belum sesuai ekspektasi masyarakat tugas-tugas kita, tolong berikan kami sumbangan pemikiran, kritikan untuk sifatnya membangun lembaga kami menjadi lembaga yang lebih baik. Ya, baik. Pak Wahidin, ini kan di masa pandemi yang tidak punya berakhir. Tapi kalau tentu kita sudah bisa melewati satu fase dalam pemilihan kemarin kepala daerah. Dari sisi kualitas, bagaimana pengawasannya kepada masyarakat? Kan kualitas ini dalam artian dari person to person, untuk rekrutmen itu sendiri. Nah, bagaimana dari Bawaslu sendiri untuk merekrut mereka kualitas seperti apa yang diinginkan? Tentunya masyarakat yang punya otoritas menilai gitu, sejauh mana kami melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengawas pemilu. Tetapi sekedar saya menggambarkan bahwa kita sudah merekrut hampir seribuan petugas kami di kecamatan, mulai dari kecamatan, kemudian desa sampai dengan TPS. Alhamdulillah, proses pengawasan sampai dengan hari pemungutan suara, pasca pemungutan suara, kemudian rekapitulasi sampai dengan penetapan, itu terselenggara dengan baik dan sukses. Kita tidak punya gejolak, walaupun residunya nanti residunya berakhir di Mahkamah Konstitusi, berakhir dengan menggugat. Itu bagi saya hal yang wajar dan secara konstitusi dibenarkan. Karena itu memang ruang bagi para peserta politik, para peserta pemilu yang belum puas dengan hasilnya. Tapi secara keseluruhan kami telah berbuat semaksimal mungkin. Para pengawas kami yang ada di lapangan sudah berbuat semaksimal mungkin dalam rangka mengawasi tahapan pemilihan kepala daerah kemarin. Ukuran kualitas kami secara mungkin kualitatif, mungkin masyarakat yang akan menilai. Gitu. Tapi secara kualitas pengawasan kami terus memastikan itu. Kami terus memastikan dengan senantiasa memberikan edukasi kepada para pengawas. Karena kan kita ini memberikan edukasi kepada pengawas kami di tingkat bawah untuk secara berjenjang mereka akan sampaikan ke masyarakat. Memang bagaimana tersampaikannya informasi ke masyarakat melalui teman-teman pengawas ini. Memang kalau kemudian bicara maksimal tidak maksimalnya ruang kami untuk menyampaikan ke masyarakat,
tentunya ini masih menjadi PR untuk kita karena ke depan ini tahun 2024 kita akan melaksanakan pilkada, pileg, pilpres secara serentak. Tentunya ini menjadi tantangan kita tersendiri, apalagi kalau berbicara pandemi belum berakhir. Berarti kalau kemudian, ya insya Allah tidak akan ada lagi pandemi. Tapi kalau kemudian masih ada pandemi, berarti kali kedua kita akan melaksanakannya itu. Melaksanakan pilkada secara serentak bersama pileg pilpres di tengah pandemi nanti 2024. Bagi saya, urusan itu adalah sebuah keniscayaan yang pasti akan terjadi. Urusan kita adalah bagaimana, karena kita pada tataran, karena saya selalu membagi dua hal dimensi hidup. Yang pertama kita ada berada dalam dimensi kepedulian, kemudian berada pada dimensi mempengaruhi. Nah dalam konteks ini, dalam konteks regulasi, kita berada di lingkungan peduli. Bahwa kita berada pada lingkungan untuk mengeksekusi aturan itu, atau ketentuan itu. Sehingga bagi saya, bagi kami di Bawaslu Kabupaten Gorontalo sendiri, bahwa kami harus menyatakan kesiapan untuk melaksanakan pilkada maupun pemilu di tengah kondisi apapun. Ya baik, saya tangkap tadi yang disampaikan sudah pandemi yang berakhir ya. Entah sampai kapan, nanti pada saatnya juga akan ada tahapan lagi sampai di 2024. Nah, strategi apa yang akan digunakan oleh Bawaslu apabila ini tidak akan berakhir pandeminya? Ya tentunya memang kita bersyukur bahwa hari ini memang sepanjang 2021 ini dengan belum adanya tahapan yang bergulir, maka kita praktis masih punya banyak kesempatan untuk mempersiapkan segala sesuatu. Tahapan pilkada kita ketahui berakhir sejak pelantikan kemarin di Februari pemerintahan Pak Prof. Nelson dan Pak Hendra Hemeto, pemimpin yang dilahirkan oleh proses di pilkada kemarin, dilantik pada bulan Februari. Praktis sekarang ini kita terus mempersiapkan diri untuk menyongsong tahapan itu. Entah mau pandemi atau tidak nanti, yang pasti kita harus siapkan diri dulu. Sehingga strateginya adalah itu, dengan cara membumikan pengawasan melalui pengawasan partisipatif. Sehingga kita menggagas yang namanya Bawaslu Bermitra. Sahabat Bawaslu, terima kasih Anda masih bersama kami dalam obrolan demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Sudah banyak hal yang kita bicarakan dari awal tadi tentang bagaimana membumikan pengawasan pemilu khususnya di Kabupaten Gorontalo. Pak Ketua, nah tadi kan sudah disampaikan Bawaslu Bermitra. Ini strategi dari Bawaslu sendiri untuk membumikan pengawasan di skala terkecil. Nah, bagaimana dengan pola kemitraan dengan Komisi Pemilihan Umum? Dalam ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2017 ditegaskan KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah satu kesatuan yang disebut penyelenggara pemilu. Sehingga mitra kami dengan KPU itu adalah mitra koordinatif. Bagaimana kita mengkoordinasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan tahapan pilkada atau pemilu, sehingga hasilnya akan tentunya hasilnya akan baik. Mereka punya kapasitas untuk melaksanakan tahapan secara teknis, sehingga kami dalam rangka melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan secara teknis tersebut, tentunya koordinasi harus secara efektif dilakukan, berkolaborasi untuk kemudian menghasilkan pelaksanaan tahapan pemilu itu yang berkualitas. Nah, apalagi dengan suasana pandemi, tentu banyak hal-hal yang secara teknis berbeda, baik aturannya kemudian penerapannya berbeda dengan pilkada atau pemilu dalam kondisi normal, sehingga butuh sekali lagi koordinasi dan komunikasi secara efektif dengan teman-teman KPU. Alhamdulillah di Kabupaten Gorontalo sendiri koordinasi komunikasi terus kita lakukan secara intens dalam rangka tadi bagaimana tahapan pelaksanaan tahapan untuk pilkada ataupun pemilu itu berlangsung dengan baik, hasilnya pun tentunya secara kualitas bisa terjamin oleh masing-masing pihak.
kami dari sisi pengawasannya, teman-teman KPU tentu dari teknis pelaksanaannya. Karena berbicara teknis tentunya banyak hal-hal yang secara ketentuannya mereka tentu lebih menguasai secara teknis. Tetapi kemudian bicara pengawasan, mau tidak mau bagaimana teknis kepemiluan itu bisa saling kita koordinasikan. Gitu. Ya, karena kalau lihat dari fungsi sendiri kan Bawaslu lembaga yang posisinya sejajar ya dengan KPU yang punya peran sentral untuk mencapai atau menjaga keberhasilan sebuah penyelenggaraan pemilihan umum. Nah, kalau dilihat tadi sudah bagaimana pola kemitraan dengan KPU, kemudian juga ada strategi lain bermitra dengan masyarakat. Nah, kalau dengan cara seperti ini bagaimana dengan potensi pelanggaran yang ada? Apakah bisa menjamin dengan hal atau kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu dalam upaya membumikan pengawasan pemilu itu bisa berhasil atau tidak? Sebelum sampai di situ, saya akan sedikit menggambarkan pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi di kontestasi sebelum-sebelumnya, baik di pileg maupun pilkada. Yang pertama misalnya netralitas ASN masih menjadi potret pelanggaran yang terjadi di dua event itu. Sehingga terkait dengan itu kita terus membangun kerjasama kemitraan dengan para stakeholder. Dalam hal ini pemerintah daerah. Kenapa? Karena pemerintah daerah yang memiliki fungsi pembinaan terhadap para ASN. Karena ini sudah terjadi di beberapa event pemilihan, baik pemilu maupun pilkada, dan ini bagian terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Fenomena yang terjadi adalah tidak netralnya ASN itu hanya ada dua motif. Yang pertama mempertahankan jabatan, yang kedua mencari jabatan. Itu saja. Jadi kecenderungannya dia misalnya tidak punya jabatan, maka yang bersangkut oknum tersebut ingin mencari memperoleh jabatan dengan cara tidak netral dalam proses pilkada itu. Nah, ini terus kita lakukan kemitraan, fungsi koordinasi terus kita lakukan dengan pemerintah daerah. Yang kedua, pelanggaran yang terjadi apa? Itu adalah politik uang, politik transaksional. Dan ini terjadi juga di wilayah-wilayah lain. Nah, terkait dengan kondisi-kondisi itu, maka inilah fungsi dari kami melakukan menggagas program Bawaslu Bermitra. Bagaimana kemudian masyarakat ketika dijumpai oleh oknum-oknum tertentu dalam tanda kutip yang akan kemudian melakukan politik transaksional sudah memiliki pengetahuan terkait dengan larangan-larangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ketika pelaku politik uang akan datang ke masyarakat membagi-bagikan uang secara sadar dan penuh tanggung jawab terhadap proses demokrasi, masyarakat tentu akan menolak bahwa kita bertanggung jawab terhadap penjagaan nilai-nilai demokrasi di Kabupaten Gorontalo sendiri. Karena kalau ini tidak dilakukan, tentu nilai-nilai demokrasi akan tercederai khususnya di wilayah Kabupaten Gorontalo. Begitu. Nah ini yang sering terjadi ya, kalau dilihat potensi pelanggaran yang ada itu ya money politik kemudian ASN yang terlibat. Nah mungkin ini jadi satu pelajaran berharga buat kita yang termexen saat ini untuk obrolan demokrasi bahwa potensi-potensi pelanggaran terjadi yang membuat pemilihan umum itu tidak berhasil tuh sebenarnya dari masyarakat sendiri. Sadar atau tidak, dari kita sendirilah yang harus melakukan pengawasan lebih dini ya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, Pak Wahidin, karena waktu kita sudah sangat terbatas, mungkin last ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Para sahabat Bawaslu, demokrasi yang berkualitas tentu menjadi tanggung jawab kita semua. Secara kuantitas, kami penyelenggara pemilu sangat terbatas. Tetapi kami tidak berputus asa dengan itu. Kami terus hanya ingin membangun rasa optimis masyarakat bahwa produk yang merupakan hasil daripada pilkada ini atau pemilu benar-benar bisa menjamin keberlangsungan proses demokrasi di wilayah, khususnya Kabupaten Gorontalo. Gitu. Nah, hal yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah masyarakat punya andil besar dalam rangka menentukan baik tidaknya proses nanti kesejahteraan masyarakat di 5 tahun yang akan datang. Sehingga inilah momen
Ya. untuk kemudian menunjukkan tanggung jawab moral masyarakat dalam rangka itu mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu ataupun pilkada yang kemungkinan besar kalau sesuai ketentuan akan dilaksanakan serentak tahun 2024, tapi kita akan tunggulah perkembangannya di DPR RI nanti hasil musyawarah antara pemerintah, legislatif maupun eksekutif. Yang pasti secara keseluruhan kami ingin menyampaikan kesiapan kami penyelenggara pemilu untuk khususnya Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pilkada ataupun pemilu serentak tahun 2024. Gitu Pak Dia. Ya baik, terima kasih waktunya dan sahabat Bawaslu dengan closing statement dari Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Semoga rasa optimisme kemudian juga bisa menjaga kualitas dari apa program-program yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo mensukseskan pesta demokrasi 5 tahun yang akan datang. Tapi itu nanti 2024. Ya. Sukses untuk Bawaslu. Terima kasih kebersamaan Anda dengan kami. Saya Diandra Liputo. Sampai jumpa.